Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya suaranya kalau kurang kedengar, tapi kalau kurang jelas teman-teman tinggal bertanya saja ya nanti di grup WhatsApp. Ketemu lagi sama Mas Uwi di ruangan video YouTube ini. I hope you're watching this with with a pure heart, dengan hati yang murni. Anda benar-benar jujur menonton ini. Teman-teman semua, alhamdulillah lebih alamin. Eh, Actually, saya minta maaf dulu ya yang pertama karena pas banget hari Minggu itu saya mau take video, itu tiba-tiba langsung saya kayak orang Senin atau Minggu ya, Minggu lah itu. Saya kayak orang yang bener-bener mau, udah kayak orang mau pingsan gitu rasanya. Curhat dulu. Nggak tahu tiba-tiba gitu. Saya tuh aneh karena kalau saya sakit itu tiba-tiba. Sejam yang lalu biasa aja, nanti sejam kemudian, aduh, liarnya luar biasa ya. And alhamdulillah hari ini udah agak better walaupun ya suaranya masih kayak gini. Masih ada batuk-batuknya, masih ada sakit-sakitnya dikit tapi nggak apa-apa. Mas Wi bersyukur banget hari ini masih bisa ngasih materi ke teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na warzuqna ilma yanfa'na. Um, Alhamdulillah ya teman-teman semua. Hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kekuatan pada kita. Allah masih banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Maka dengan kesempatan hidup itu, semoga kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita limpahkan tentu saja bagi baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga salawat tersebut kepada keluarganya beliau, sahabatnya beliau, tabi-tabinya beliau, dan semoga sampai juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Karena yang paling penting bagi umat Islam itu ya diakui sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa kita itu adalah umatnya. Kapan diakuinya kita? Nanti di padang mahsyar kelak. Rasul akan mencari-cari umatnya. Semoga kita adalah termasuk ke dalam orang yang dicari olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya teman-teman semua terkait apa? Terkait tentang apa? Tentang hari kiamat ya teman-teman semua. Terkait hari kiamat. Kalau tadi ya suara saya tiba-tiba nggak kedengaran dan sebagainya, Anda langsung saja bisa komen di YouTube saya atau nanti ditanyain di pertemuan berikutnya boleh banget. Bos, buk lagi. Rambut saya ini nyocok ya, nyocok, nyocok ke atas gitu. Saya juga nggak tahu, susah banget diaturnya. Tapi saya berusaha untuk ya minimal untuk apa namanya meluruskan rambut saya tapi nggak lurus-lurus. Oke, sebelumnya sudah kita bahas terkait tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu tidak perlu saya jelaskan lagi. Teman-teman harus sudah tahu karena itu saya sudah ngejelasin di video sebelumnya. Saya juga detail banget ngejelasinnya dari A sampai Z ya, keterlaluan banget deh kalau teman-teman masih nggak nonton video saya. Tapi saya mah apa namanya pasti harus berhusnuzon karena kan teman-teman semua nggak apa namanya nggak selalu memiliki waktu yang seluas itu gitu. Pasti ada beberapa struggle di antara Anda. Kemarin sudah dibahas tentang hari kiamat kecil ya, yaitu tanda-tanda yang mulai dari Rasul meninggal sampai nanti berakhirnya kiamat alias terus-terusan ada seperti perzinahan, seperti kematian beruntun, kematian pasti terus ada ya setiap hari. Kemudian apalagi minum-minuman keras, khamer, eh, anak ya tuh tuan melahirkan pembantu melahirkan tuannya dan sebagainya. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat besar, kemarin sudah masuk jelaskan secara kasarnya ya bahwa ada 10 tanda kiamat besar. Ya, 10 tanda kiamat besar yang wajib teman-teman ketahui dan tanda-tanda kiamat ini yang akan menentukan beberapa waktu kemudian setelah kiamat itu nanti benar-benar terjadi. Sekali lagi anak-anakku semua, tanda-tanda kiamat itu berarti belum hari kiamat ya.
Tanda-tanda kiamat itu belum hari kiamat. Tanda kiamat berarti ciri-ciri ketika kiamat itu akan mendekat. Nggak akan lama teing, tapi nggak akan sebentar teing juga. Kayak gitu ya, nah aku semua. Nah, tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah kita alami saat ini dan sudah teralami sejak Rasulullah SAW meninggal. Tandanya sudah lama 1.500 tahun. Ya, Rasulullah SAW itu pernah meriwayatkan ya bahwasanya umur umat muslim itu tidak sampai 1.500 tahun. Sekarang sudah 1445 Hijriyah dihitung semenjak hijrahnya Rasul. Ya, dihitung semenjak hijrahnya Rasul. Tandanya kita tinggal punya waktu berapa tahun lagi? Kalau dihitung kasar hanya tinggal punya 6 55 tahun lagi, mohon maaf. 55 tahun lagi saja kita punya waktunya. Oleh karena itu anak-anakku semua, hendaknya memang hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan hari kiamat kelak. Saya izin share skin dulu ya sebentar anak-anakku semua. Ini. Tadam. Yeah. Oke. Okay. Sabda Rasulullah SAW ini pernah dijelasin juga, sungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda. Ya, saya sudah pernah menjelaskan sampai turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Saya ulang lagi sedikit. Ya. Yang pertama teman-teman semua akan turun awan dukhon atau asap tebal. Nah, awan dukhon atau asap tebal ini nanti dia akan menutupi langit dan bumi selama 40 hari 40 malam. Asapnya ini berwarna hitam, dia menutupi bumi sehingga pada saat itu bumi seperti tidak ada siang. Saking gelapnya karena asap tadi. Nah, asap ini nanti akan membuat teknologi hancur ya. Teknologi ini akan hancur, kemudian bagi seorang muslim dia akan terkena batuk-batuk, pilek dan lain sebagainya. Sedangkan bagi orang-orang kafir nanti dia akan melepuh kulitnya ya lewat asap hitam ini. Kemudian manusia akan kembali kepada fitrahnya di zaman Rasul, ya ini akan menggunakan kehidupan selayaknya zaman Rasul. Menggunakan penerangan dengan lentera, tidak ada kendaraan yang bisa digunakan, tidak ada pistol, tidak. Ada tapi tidak akan mungkin bisa digunakan pada saat itu. Karena bumi itu benar-benar tertutup oleh asap selama 40 hari 40 malam. Kemudian yang kedua, datanglah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa Mas Wi bilang Al-Masih kayak Isa, Isa Al-Masih? Dajjal itu merupakan fitnah terbesar di seluruh dunia. Kedatangan Dajjal tidak lain tidak bukan adalah untuk mengkafirkan orang-orang, membawa mereka ke dalam neraka. Dajjal itu adalah guru golongan dari iblis. Dia merupakan keturunan iblis yang diberikan kekuatan oleh Allah dan sekarang ini sedang dikunci di sebuah pulau. Jadi Dajjal itu dari dulu sampai sekarang sudah ada dan dia sedang dibelenggu dan dia nggak bisa kemana-mana. You can take the girl nowhere. Dia nggak bisa kemana-mana. Ada di sebuah gua dijaga oleh Al Jasasah, kemudian dijaga oleh malaikat-malaikat, dirantai tangan dan kakinya. Sekarang. Dan dia lagi berada di dalam sebuah gua. Entah di mana tepatnya lokasinya, walau bisa. Di zamannya Rasul itu pernah ada sahabat yang bertemu dengan dia secara langsung. Dia itu sahabatnya itu lagi berlayar gitu ya. Tiba-tiba dalam pelayarannya itu dia sampai di satu tempat yang pas dicek tempatnya itu aneh. Satu pulau ini aneh, kecil pulaunya. Dia ngelihat hewan antara ekor dengan kepalanya itu susah untuk dibedakan. Saking apa? Saking panjangnya ekor dan kepalanya, telinga di kepalanya dan bulunya itu lebat. Kemudian ditanya, e, kamu siapa? Dan hewan itu bisa bicara. Kemudian di hewan itu menunjukkan suatu tempat ya, pas di dalamnya itu ternyata pas dicek adalah Dajjal. Nah, Dajjal datang ke muka bumi ini tadi ya untuk membawa fitnah ya. Kemudian dia yang pertama akan mengaku sebagai Dajjal dulu, yang kedua dia akan mengaku sebagai Isa Al-Masih. Dia nanti mengaku sebagai Nabi Isa. Makanya sebutannya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, kemudian yang ketiga setelah dia mengaku sebagai nabi, Nabi Isa, nanti dia akan mengaku sebagai Tuhan. Nanti dia ngaku sebagai apa namanya Tuhan nanti. Karena dia bisa membawakan kekuatan-kekuatan yang besar. Cara berlindung dari Dajjal sudah dijelaskan di video sebelumnya, teman-teman tinggal buka, teman-teman tinggal pelajari lagi. Ya. Setelah Dajjal datang, ini sebenarnya urutannya agak agak kacau ya. Referensinya ini pasti salah. Bukan saya yang salah ya, ada yang menurutnya. Ini sudah saya benerin. Setelah turunnya Dajjal, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dari sekarang masih tetap hidup ya, dan dia berada di langit
Ya, dia berada di langit, nanti turun dari langit digandeng oleh dua orang malaikat, kemudian Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun khusus membawa misi yaitu membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa selain misinya nanti untuk membunuh Dajjal, dia punya misi khusus yaitu nanti memimpin umat muslim. Ya, pada saat itu umat muslim akan diimami oleh satu imam, yakni Imam Mahdi. Ya, dia berasal dari golongan kita, orang biasa seperti kita, tapi dia memiliki kesolehan yang sangat tinggi. Ya, dan beliau nanti akan turun di Palestina kurang lebih di Masjid Al-Aqsa. Ya. Setelah itu nanti akan muncul Dabbatul Aur ya teman-teman semua. Bentar, saya akan. Nah, ini binatang melata atau Dabbatul Aur ya teman-teman semua. Binatang melata atau Dabbatul Ard ini ya dia akan keluar dari kota Mekah di dekat Gunung Sofa dan dia akan berbicara dengan bahasa yang fasih dan jelas. Jadi Dabbatul Ard itu nanti ketika muncul dia dapat berbicara dengan jelas. Nah, Dabbatul Ard ini dia nanti memiliki sebuah kekuatan. Dia memiliki tongkat Nabi Musa alaihissalam dan dia memiliki cincinnya Nabi Sulaiman. Dia nanti punya cincin Nabi Sulaiman. Nah, dengan tongkatnya itu, nanti kalau misalnya dia ngetuk kepala orang muslim, maka akan tertulis di antara dahi orang muslim itu muslim, cerah wajahnya. Kemudian kalau dia mengetuk orang kafir, maka akan menghitam wajahnya. Sehingga ketika kita berada di pasar, nanti ada orang milih. Wahai orang kafir, berapakah harga segenggam beras? Nanti ada seperti itu. Ya, kemudian setelah munculnya Dabbatul Aud ya apa namanya akan turun ujian kiamat selanjutnya yakni Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah golongan manusia yang luar biasa banyak, invasif invasif, sifatnya invasif alias sifatnya itu menghancurkan dan menghabiskan sumber daya alam, dan mereka itu merupakan golongan dari keturunan Mongol, seperti keturunan Mongol. Jadi matanya tuh agak sipit mereka itu. Bukan berarti teman-teman kalau ketemu orang sipit nanti, oh itu ya Juj dan Majuj gitu. Oh, saya gebukin nanti yang bilang kayak gitu ya. Nggak boleh ya teman-teman, semua nggak boleh. Dia belum keluar. Yajuj dan Majuj itu sekarang sedang berada di antara bendungan yang dibangun oleh Zulkarnain ya. Bendungan itu terbuat dari besi yang keras ya. Apabila dia keluar, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa nanti Yajuj dan Majuj itu keluarnya dari lubang segede gini, dari lubang segede gini. Hanya lubang seperti ini saja nanti semua Yajuj dan Majuj itu akan keluar, membludak keluar, bilangannya tidak terhitung. Kemudian saking banyaknya Yajuj dan Majuj itu, dia nanti akan mendatangi sungai, sungainya habis keminum sama mereka. Dia datang ke sebuah hutan, hutannya habis kemakan sama mereka. Sebanyak itu, bahkan tidak akan tersisa setetes pun. Nah, makanya Nabi Isa pun tidak dapat melindungi kita dari Yajuj dan Majuj pada saat itu. Pada saat itu, perlindungan khusus untuk berlindung dari Yajuj dan Majuj, maaf banget kepala saya sakit ya. Dari Yajuj dan Majuj itu adalah berlindung ke Bukit Tur, ke Gunung Tur. Satu-satunya perlindungan itu di sana. Nanti. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda. Bermulanya dengan tidak laris jual beli di pasar, sedikit saja hujan, begitu juga tumbuh-tumbuhan, gibah menjadi-jadi dan merata-rata, orang-orang makan riba, banyaknya anak-anak berzina, orang-orang kaya diagung-agungkan, orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Tandanya hari kiamat itu memang ada di hadapan mata kita. Teman-teman yang masih dikasih umur, gencar-gencarlah untuk melindungi diri Anda. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, akan datang suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya saja, agama itu hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya dijadikan bacaan saja, mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir yang menyebut asma Allah. Ya, itulah tanda-tanda kiamat. Ini menjelang hari kiamatnya ya. Kita lanjut lagi. Nanti akan ada banyak. Hmm, mana ya? Sebentar. Eh,
Oke, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian nanti setelah muncul Ya'juj dan Ma'juj gitu ya, akan ada satu ujian lagi yaitu terbitnya matahari di sebelah barat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka teman-teman semua dengerin. Ketika matahari terbit di sebelah barat, maka ditutuplah semua pintu amal soleh bagi manusia. Orang-orang pada saat itu ketika beribadah tidak akan dihitung lagi ibadah. Sehingga taubat pada saat itu akan mati. Alias taubat tidak akan diterima pada saat itu. Kemudian nanti muncul gerhana dari timur, gerhana dari barat, gerhana dari jazirah Arab, dan nanti terakhir akan muncul api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka. Nah, disitulah nanti orang-orang akan digiring ke satu tempat dan nanti setelah itu ditiuplah trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israel. Israfil, maaf. Oleh malaikat Israfil ditiup, semua orang akan mati pada saat itu. Semua makhluk hidup akan mati. Pada saat itu bumi mulai hancur. Pada saat itu orang-orang lari dari saudara dan keluarga-keluarganya. Dan itulah tanda-tanda kiamat besar. Makanya teman-teman semua, semua tanda kiamat besar ini tadi ditandai dengan apa namanya? Turunnya tanda-tanda kiamat kecil dulu sebelumnya. Jadi sebelum tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil, dan tanda kiamat kecil itu sedang kita rasakan sekarang. Seperti hadis yang telah Mas Wi bacakan tadi sebelumnya ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini segitu saja. Nanti di hari Jumat kita lanjut lagi ya teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman tinggal bertanya saja langsung di kolom komentar atau nanti lewat chat di grup teman-teman. Sekian dari Mas Uya teman-teman semua. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca istighfar 3 kali semua dosa-dosa kita. Yang kita baca dari Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya anak-anak semua.